kayak kau nih ku pijak ku Pawaris kayak kau nih ku pijak kau tuh, aduh kayak kau nih, aduh kasihan kali aku, kasihan kali aku menekan rahang kau, nggak tega aku tuh, nggak tega. Banyak kali cerita kau, nggak tega aku nengok kau, badan kau lepes kayak gitu, bujang inam kau, dale kau, badan kau kayak gitu, aduh, makanya aku telanjanginya kau dibawa semua orang-orang toko kayak gitu badan kau, aduh, sayang kau, tiga kau sama bapak kau, kau bilang tunjang itu kau, ikat kau tiga-tiganya mau kau, nanti nangis kau, babi kau memang gak ada otak kau, memang yang kau, dali kau, lapet kau bujangin nama, babi kau binatang, tai kau, pelan-pelan. Bilang udah banyak kematian. Kalau itu aku yang matikan bujang betul. Akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Itulah yang kami apakan, yang kami percayakan. Iya Bang, tadi saya sudah bilang juga perbedaannya antara Kristen dengan Yahudi sudah saya sampaikan juga. Jadi tidak perlu diulang lagi. Kan abang tadi sendiri malah bilang ke saya terima kasih. Ya itulah, saya sudah mengasihi Anda, saya sudah jelaskan dalam perspektif Yahudi, kitabnya Yahudi, ibadahnya di hari Sabtu ke sinagoge tempat ibadahnya. Kalau Kristen ibadahnya di hari Minggu ke gereja. Jadi punya perspektif sendiri, punya pengajaran sendiri, punya sudut pandang sendiri. Saya rasa abang tidak perlu mengulangi lah, sayang kita durasi, kan gitu ya. Itu perbedaannya. Saya bilang itulah tadi ya. Jangankan juga dengan Yahudi. Kita kembali kepada Yesus seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Yesus beribadah itu bukan ke gereja yang ada lambang salibnya, itu bukan. Pasti kalian akan mengatakan, itu kan Yesus belum disalib. Iya betul. Justru itulah itu contoh yang diajarkan oleh Yesus. Yesus itu mengajar di tengah bangsa Yahudi, kitabnya orang-orang Yahudi, tentang ketuhanan dia sampaikan kepada bangsa Yahudi. Ketika bangsa Yahudi sudah mulai menjauh dari firman Tuhan, tidak mengamalkan firman Tuhan, makanya ketika para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama? Dengarlah wahai orang Israel, Allah adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Itu kata Yesus pengajarannya. Dia mengajar di tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi, di tempat ibadahnya orang Yahudi seperti itu. Tapi kalau masuk ibadahnya jadi hari Minggu di gereja, pasti Tuhan itu tiga tapi satu tapi tiga tapi satu, gitu aja. Itu bedanya pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen gitu. Saya cuma menyampaikan bahwa ini loh ajaran Kristen, ini loh ajaran Yesus, kan gitu. Begitu kan Bang? Ya tapi betul yang abang bilang. Iya, terima kasih lagi, mantap. Beda-beda. Kalau kami nggak mengimani tiga Tuhan, satunya Tuhan, bukan tiga seperti yang abang. Enggak, abang mengimani tiga Tuhan Bang, 3 biji Bang. Enggak lah, enggak. Tiga Bang. Siapa bilang? Gini Bang, saya sih hargai pernyataan itu. Saya kasih contoh, orang lagi selingkuh pun dia nggak akan mengaku, iya saya itu ada yang satu lagi di sana, nggak mungkin ngaku. Tetap bilang ke pasangannya, kamu cuma satu-satunya. Ya. Tapi realitanya kalau dibahas, ternyata begitu kita bukakan, dihadirkan, iya ternyata ada 3 gitu. Gitu Bang, seperti itu. Kami percaya dari sejarahnya aja. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Satunya Tuhan. Coba baca Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini lagi ya. Kan? Saya setuju nih di sini. Ini ya teman-teman, maksudnya begini. Ketika bahwa menurut Bang Jarus, Tuhan itu adalah satu, namanya Yesus, itu kan berdasarkan pengajaran di luar Yesus. Bisa jadi mungkin dari Paulus atau bapak-bapak gereja. Itulah yang menjadi imannya Bang Jarus. Tapi kembali kepada pernyataan Yesus ketika dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya tanya sama Bang Jarus, Matius 11:25, menurut Yesus di situ, siapakah Tuhan langit dan bumi?
Menurut Yesus, bukan menurut iman Kristen. Saya tanya menurut Yesus. Menurut Yesus, di Matius 11:25, dia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Satu. Lalu dia berkata, "Mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar." Itu menurut Yesus. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, sementara Yesus mengaku dirinya utusan Tuhan. Sekali lagi saya tanya, menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus atau Bapa? Itu kan Alif. Yesus waktu Kristen atau Muslim? di dunia itu kan Bentar Bang. perumpamaan menjadi daging. Keilahian tetap di sorga. Dia berbicara di sorga, pada keilahian di sorga. Nah, keilahian di surga itu Yesus atau Bapa? Ya Bapa. Keilahian di surga itu Yesus atau Bapa? Ya Yesus juga, Bapa juga itu sendiri Allah. Ini parah nih. Kok jadi Bapa di surga itu adalah Yesus? Gimana sih? Kan Yesus yang berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Itu kata Itu Yesus. perumpamaan itu Bang, Hah? meneladani umatnya. Nah, Beginilah kalau betul. berkata untuk Untuk pengajaran Yesus, bukan perumpamaan, pengajaran Yesus agar diikuti oleh umatnya, umat Yesus. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Menurut Yesus. Menurut Kristen, Tuhan langit dan bumi itu Yesus. Itu aja perbedaannya antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Saya coba ingin membawakan narasi versi Yesus, Anda silakan bawa narasi versi Kristen. Saya hargai itu iman Anda, gitu. Komentar Bang. Sebentar Bang. Bentar bang. Sebelum abang berkomentar, saya izinkan nambahin satu ayat di Yohanes 8 pasal 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat, garis bawahi, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia. Aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Artinya dia dua sosok yang berbeda. Dua sosok yang berbeda. Kalian mau kait-kaitkan kemanapun juga silakan, monggo podo bae. Lanjut Tad. Siap. Oke, saya tidak sedang saya menanggapi si Alif dulu. Alif ini seorang Kristen atau seorang Muslim Bang? Muslim dong, kayak Yesus Muslim. Udah ketemu, udah. Anda mengatakan tadi dengan mengatasnamakan Matius berapa tadi Bang? Biar kita kupas dulu. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Jadi Anda Apa baru tahu ayatnya? Iya, maksudnya dijawab dulu, fokus dulu dengan pertanyaan saya. Anda tadi Iya, siap. Saya bantu tampilkan Bang ya. Saya bantu tampilkan ya. Oke. Nah, Muslim itu selalu baik hati insya Allah. Sebagaimana Yesus juga berbaik hati. Gimana? santai Sabar dulu aja ya. Bang, santai. Ya Bang Sang Pencerah, santai aja kata Bang Zarus. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, apakah Anda mengakui bahwa yang disebut ini Bapa adalah SWT? Saya lebih setuju arahnya ke sana daripada Bapak itu adalah Paulus sebagaimana pengakuan Paulus. Oke, ketemu sekarang ya. Nah, tunjukkan dalam Al-Quran di manakah ya Isa Al-Masih atau oleh SWT itu dianggap Bapa oleh Isa Al-Masih. Nggak ada. Ya sudah. Ngapain harus dipaksakan kehendak Anda tadi lalu mengatakan seolah-olah Yesus itu menyebut itu kepada Allah SWT? Tidak, itu bukan kepada Allah SWT. Loh, di dalam Yohanes 17 nomor 3, Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Anda setuju nggak? Kitab Anda yang bilang. Dan saya, Nah, Anda paham ini nggak? ya ini paham. Saya pertanyaannya Anda paham. Saya tidak mengatakan tentang bahwa menyamakan penyebutan Bapa di Islam itu sudah punya sebutannya.
sudah maha suci dan maha tinggi. Jadi di dalam kitab Anda di sini sedang menjelaskan yang jadi prinsip topik pembahasan pencipta Tuhan langit dan bumi, Yesus menyebutnya Bapa. Atau gini aja dulu deh, gini aja Bang. Saya tanya, nama Bapak di sini siapa? Biar tidak salah paham kita. Ini kan baru sebutan. Ayo. Itu perkataan Yesus itu kepada Bapa menunjukkan bahwa Ya, dia siapa adalah nama utusan. Bapak ini? Maksudnya? Siapa nama Bapak ini? Kalau Bapak di situ itu menunjuk kepada Elohim ya, itu harus dipahami. Elohim Bapa itu siapa? daripada Yesus. Elohim itu juga masih gelar. Iya, walaupun itu gelar, tetapi kan ada ininya, ada. Iya, siapa namanya? Panggilan itu Pak, panggilan. Tahu panggilan. Panggilan kepada siapa? Yang saya khawatir itu nanti untuk imannya Kristen merujuk kepada yang bernama Paulus. Kenapa? Karena di sini Paulus mengaku dirinya sebagai Bapa. Nih ya, saya bukain. Nih, untuk Kristen loh ya, bukan untuk Yesus. Kalau Yesus jelas nggak mungkin, karena kan belum ada Paulus. Karena di sini Paulus berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus punya Injil sendiri, lalu dia mengaku dirinya sebagai Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi khawatirnya untuk teman-teman Kristen justru merujuk kepada sosok ini, karena ini sangat diagungkan oleh Kristen. Saya tanya dulu, Bang Sang Pencerah, Sang, Anda setuju nggak kalau Paulus itu adalah bapakmu? Enggak ada Paulus mengatakan dia Bapak dia berkristian. Lah ini, Ayat kamu berapa nggak pernah buka suratnya ya? Ayat berapa itu? 1 Korintus 4:15. Makanya Bang, banyak berterima kasih kepada umat Islam karena dengan demikian dapat sekolah minggu gratis, sekolah sabat gratis tanpa ada perpuluhan tapi tercerahkan gitu loh. Aduh kok kalau terima kasih di kamu. Tunggu dulu, ayat berapa tadi? 1 Korintus 4 nomor 15. Berterima kasih denganmu, emang kau siapa? Nah, Anda kan nanya ke saya ngasih tahu. Ya udah kalau nggak mau berterima kasih, terima gaji aja saya, silakan. 10% aja. Saya tapi bukan ke situ larinya. Saya bertanya. Ya udah tadi kita, kamu- ya kita kembali ke ayat kalau gitu, silakan. terus loh. Kau bicara terus, kau bicara tadi saya hargai kau. Loh, saya diam Bang, saya Kau diam. itu mengaku Ampun, sebagai- saya diam, saya tutup mic ya, saya diam. Anda bicara, baca ayatnya. Ya, coba diam dulu ya. Anda tadi mengaku bahwa Anda adalah seorang Muslim, ya kan? Lalu saya tanya, Anda berbicara menyebutkan ucapan Yesus itu tadi, ya, menggiring opini bahwa seolah-olah Yesus itu memanggil Bapa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, Anda tahu saya tahu ini pola pikir Anda itu saya mau Kalau udah mau tahu belajar. jangan diulang. Kalau udah tahu jangan diulang. Ini aja baca. Tadi kan Anda nanya ini. Ini mau dibaca nggak nih? Kasihan kameraku udah buka dari tadi. Ngomong terus. Makanya saya nanya, nama Bapak itu siapa? Karena di sini ada yang mengaku sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Gitu. Nama bukan Al-UST. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu mengarah kepada Allahmu. Nggak apa-apa, tidak diakui tidak masalah. Saya tidak keberatan. Karena memang Tuhan kami tidak pernah dipanggil sebagai Bapak. Nggak apa-apa, tolak aja pemahaman itu untuk Kristen, tolak. Saya sedang tidak mendebat itu, tolak aja. Udah clear kok. Saya tidak mendebat. Nah. Islam juga ya, Woi, kamu tolak baca ini, ngapain jadi kemana-mana? Ini baca. Tadi kan Anda nanya. Artinya ke situ karena kamu bukan Kristen gitu loh. Kalau kamu Kristen, kamu mendidik Iya, betul. Saya bukan Kristen karena saya berakal sehat. Cepetan baca ini. Gak usah bilang akal sehat, Bang. Kamu mau mengajar kami kan sementara Abang, tadi kan nanya di ayat berapa itu? Saya bantu 1 Korintus 4 nomor 15. Saya sudah bantu bacain. Anda minta
ditanya lagi. Bisa, Nah, ini sudah saya baca. Anda sudah tahu belum Nggak di bisa lihat sini? Bang, kecil itu, Bang. Bang, diskusinya bisa nggak kalau nggak baper, Bang? Anda baperan ya, udah tua juga baperan. Saya rubah aja tampilan ininya ya, sebentar, biar lebih jelas mungkin ya. Nama aja sang pencerah. Mode gelap. Dibesar. Nih, saya tampilkan nih. Nih. Ayo bacalah. Kau yang baca. Coba. Saya nggak bisa lihat itu. Oh, saya bantu baca. Oke, saya baik hati lagi. Kata Paulus, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, pertanyaan saya berdasarkan pengakuan Paulus ini, Anda mengaku nggak kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen? Oke, saya respon ya. Kalau Bapa dalam pengertian yang dimaksud oleh Paulus itu adalah Bapa dalam hal mendidik secara rohani, itu Bapa rohani, Bang. Jadi bukan Bapa yang setara dengan Bapa, yaitu Elohim. Bukan. Mengerti Saya ya? tidak membahas ke Makanya, sana. Enggak, saya tanya dari tadi siapa nama Bapak itu? Anda enggak punya jawaban, tapi saya kasih data. Ternyata ada yang mengaku sebagai bapaknya orang Kristen. Namanya Paulus di dalam Kristus. Menurut Paulus di sini, yang ada di dalam Kristus Yesus ternyata Paulus yang mengaku sebagai bapaknya. Ketika tadi Anda mengatakan Yesus itu aku dan Bapa adalah satu, berarti satu. Nah, dalam ajaran Kristen ternyata yang di dalam Kristus Yesus Pauluslah yang menjadi bapaknya. Saya tanya, Anda sebagai Kristen diakui atau tidak kalau Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen? Saya sudah jawab, itu Bapa rohani, bukan Bapaknya Yesus Kristus, bukan Bapa sebagai Elohim di situ. Ada lagi istilah bapak rohani. Lah iya, kalau kita Betul mau- itu, Bang. silahkan. Itu penyampaian Paulus kepada jemaatnya. Oke, kita kembali kepada pernyataan Yesusnya. Boleh nggak nih kata Yesus? Oke, kita lihat. Tunggu. Enggak, Anda tadi akui nggak kalau Paulus sebagai bapak kalian? Biar Anda nggak tahu, Pak. Saya akan jelaskan. Yang disebutkan oleh Paulus, Bapa dalam pengertian Bapa rohani, itu perlu Anda catat. Yang kedua, Ya itu Paulus tidak silakan, pernah- itu versi pikiran Anda, silakan. Gini, saya sebutkan di sini. Ini saya tadi kan Anda di situ punya bapak Kristen. Saya izin menyampaikan ajaran Yesusnya. Menurut Yesus, Nggak fair kita ini. ya dengerin dulu Bang. Anda dikasih kesempatan baca, nggak mau baca. Oke, sebentar, saya sebutkan dulu. Menurut Yesus, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa huruf kecil di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Menurut Yesus, jangan menyebut Bapak walaupun huruf kecil siapapun di bumi ini. Karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang di surga. Oke? Ini kalau ajaran Yesus. Nah, boleh nggak menyebut Paulus Bapak berdasarkan ajaran Yesus? Gampang sekali menjawab pertanyaan Anda. Bapak yang di situ adalah Bapak yang Tritunggal itu. Jadi tidak ada Bapak di luar Bukan, daripada ini Bapak huruf kecil, Pak. Ini. Jangan kau sebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini. Di bumi ini. Paulus kan di bumi. Nah, larangan Yesus, jangan kau sebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini. Karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang di surga. Nah, pertanyaan saya tadi, siapa yang mengaku di dalam Yesus sebagai bapaknya orang Kristen? makanya Paulus. perhatikan konteks. Kalau Yesus Agak nyambung ini, nggak mau nyambung dia. Belaga bego dia. Sulit emang. Turun aja saya ya. Anda bicara saja terus. Bentar, Bang. Sebenarnya Jangan- bukan nyuruh kami jangan bicara dulu. terus. Abang suaranya nggak ada.
nggak jelas. Kok Coba nggak abang jelas? perbaiki dulu deh perangkatnya. Mana mau jelas Anda potong terus. Kok baper, Pak? Ya udah suruh ngomong aja sampai ngos-ngosan. Silakan bang, ngomong bang. Kita diam semua, hanya ngomong, terserah. Ya saya cara kalian bicara, mending saya turun aja, mending saya kalian Ya aja udah ngomong. Pak, gini Pak, daripada Anda turun sendiri, mending saya bersihin Pak. Haji. Udah. Baper. Saya nggak suka sama orang yang diskusinya baper. Suruh Dia nanya, saya jawab. Dia nanya, saya jawab. Menggunakan kesempatan untuk membaca, menjelaskan, tidak mau. Giliran Ustaz Alif menjelaskan, membaca, dia yang ngoceh. Gimana coba orang kayak gitu? Ya benar, itu bersin jadinya. Acing. Nah, tuh. Acing. Ya Bang Kris. Salam Bang Kris. Bersinnya Tepuk tangan dulu Bang Kris. bersinnya bisa melempar orang ya, Iya, saksi buat orang terlempar. Dahsyat itu bersinnya itu. Iya. Bang Kris mau saya bersinin nggak? Jangan ah. Enggak masalah bapak itu. Ya coba Tad, Pak Kris Tad, lanjut Tad. Mulai dari awal dulu Tad. 1 Korintus 4:15 dulu Tad. Ini Baru ke situ Tad. Ya ini, silakan. Apa tulisannya bapak pakai K atau bapak aja? Bapak aja, nggak pakai K dan huruf kecil. Enggak pakai K. Terus Nggak pakai Paulus Apalagi tambahin pakai. kan ada bapak aja, nggak ada K-nya di belakang. Juga Ini- nggak ada. Ini Paulus bapak aja nggak pakai K di belakang dan huruf kecil. Huruf kecil. Oh, memang kalau di Katolik juga kan bapak gereja adalah paus. Nah itu bapak gereja adalah pemimpin gereja. Ya, itu ajaran Kristen dan ajaran Katolik kan. Iya, Kalaupun Paulus disebut izin Pak bapak, Kris, pertanyaan saya dulu ya, maksudnya biar kita nyambung. Berdasarkan pernyataan Paulus yang di dalam Kristus Yesus, Paulus menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Anda setuju atau tidak? iya, Pernyataan Paulus ini. Iya. Setuju kan? Iya, memang dia mengatakan bapaknya orang-orang Kristen karena dia mengajar tentang Kristus di beberapa jemaat, ya, sehingga dia merasa sebagai bapak gereja. Jadi di jemaat-jemaat ini dialah bapak daripada jemaat-jemaat itu. Kan ada jemaat di Korintus, di Galatia. Bahkan di dalam Yesus, Bang, di dalam Yesusnya, pengakuannya. Iya. Iya, Bapa di dalam Yesus. Jadi artinya Iya. orang menjadi Kristen karena Menurut jasa Paulus, dia. yang di dalam Yesus, bapaknya itu adalah Paulus gitu loh. Iya. Ini siapa yang musikan ya? Oh, musik di ruang bawah, saya di lantai Oh. 2 di gereja. Oh, lagi ibadah ya, main musik. Oke, lanjut. Nah, jadi Ibadah pemain musik sih. kalau kita sih memahami disebut Bapa di sini bukan Bapa seperti Bapa di surga, melainkan Bapa gereja karena Iya, ini Bapak di bumi, Pak. Iya, Bapa di bumi seperti Paus kan begitu juga. Jadi si Paulus ini sebagai Pak, pelan-pelan ya, Pak Kris. Aku takutnya Pak Kris tidak paham maksud dari pernyataan ini yang saya sampaikan penekanannya. Paulus mengaku nih, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Jadi Paulus itu di dalam Yesus menjadi bapaknya orang Kristen. Iya betul. Jadi perspektif Paulus, perspektif Paulusnya nih, di dalam Yesus itu bapaknya adalah Paulus. Iya. Jadi karena dia kan mengajar tentang Yesus, banyak yang menjadi Kristen. Nah, makanya dia mengaku dia adalah bapa daripada jemaat-jemaat ini. Tapi berbeda perspektif dengan yang disebut bapa di surga itu. Ya beda. Kalau bapak di surga jadi- itu kan ajarannya Yesus. Iya, jadi kalau bapa di sini ya sebagai seperti bapa Ajaran gereja, Paulus. ya bukan bapa menyamai bapa di surga, enggak. Ya, saya sedang tidak mengatakan menyamai, makanya di sini Paulus sendiri satu mengaku dirinya sebagai bapa,
Kedua, punya Injil sendiri. Dia kan berkata, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, surat-surat Paulus itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus, kan gitu. Paulus kan menginjil berdasarkan Iya, ajaran surat-surat Yesus. Paulus mengakui itu adalah Injil. Iya. Dia Nah, kan dikatakan penginjil, pekabar Injil karena dia berbicara tentang Yesus yang dia kenal melalui pemberitaan dari murid-murid Yesus. Nah, jadi dia dikatakan sebagai penginjil. Nah, jadi, iya, Injilnya versi Paulus, bukan versi Yesus, Pak. versi Yesus dengan Paulus bedanya apa? Ya, sangat jauh berbeda dong. Apanya Coba yang berbeda? saya tanya, pernah nggak Yesus mengajarkan kalau Yesus itu akan dikutuk oleh Bapa? Tidak ada Yesus dikutuk oleh Bapa. Tidak ada. Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia itu sebagai manusia yang terkutuk? Yesus hanya disebut terkutuk oleh mereka yang menyebut dia terkutuk karena dia mati dengan cara yang disalib itu. Itu kata siapa? Kata Paulus, bukan kata Yesus. Iya, makanya beda. Tidak sama. Iya, Ajaran Yesus ketika dia menyelesaikan tugasnya melakukan penginjilan kepada murid-muridnya, maka dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki, dan seterusnya. Itu doa Yesus kepada Bapa agar dipermuliakan. Tidak ada Yesus berdoa agar dikutuk. Iya. Tapi nanti masuk ke dalam Injil versi Paulus yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen, dikatakan Yesus itu terkutuk di kayu salib. Nah, beda. Yesusnya berdoa minta dipermuliakan di Yohanes 17, Paulusnya mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia itu menjadi manusia terkutuk. Bahkan di Yohanes 8 dia katakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu untuk dikasihi. Kenapa? Karena Bapa yang di surga juga berfirman, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus di hadapan Sang Elohim sebagai hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dikutuk oleh Tuhan. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar dikasihi. Yesus berdoa kepada Tuhannya agar dimuliakan. Tetapi nanti ada ajaran baru versi Paulus, terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Beda. Kita harus jangan kita gagal paham satu perikop itu ya. Masalahnya begini, Paulus membaca Taurat. Nah, orang-orang yang mati terkutuk adalah orang-orang melakukan kejahatan. Tapi ketika Paulus kan menceritakan lebih dahulu tentang apa yang dialami Yesus, harusnya dia tidak mati terkutuk. Oleh karena dia mati disalib padahal tidak bersalah, maka Paulus katakan maka terkutuklah Yesus. Bukan Paulus mengutuk Yesus sebenarnya kalau kita paham. Bukan Paulus mengutuk Yesus. Paulus mengajarkan orang Kristen bahwa Yesus itu terkutuk oleh Bapa. Itu ajaran Paulusnya. Kan saya bilang tadi, doa Yesusnya kepada Bapa, Yesus itu dimuliakan. Kalau ternyata jawabannya Yesus terkutuk oleh Bapa, seolah-olah Paulus mengajarkan bahwa doa Yesus tidak dikabulkan, tetapi kebalikannya, bukan dipermuliakan tetapi terkutuk. Iya. Makanya saya bilang di sini perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kalau coba ditampilkan ayatnya itu, kita baca semua. Yang mana? Masalahnya Yang mana? Yang kata terkutuk, maka terkutuk yang kata Yesus terkutuk. yang disampaikan oleh Paulus. Oke. Tadi Anda sudah setuju ya, pernyataan Yesus, pernyataan Elohim, tidak ada satupun mengatakan Yesus itu akan terkutuk atau mati terkutuk. Itu nggak ada ya. Setuju? Ya memang Setuju ya? seharusnya Yesus tidak terkutuk. Nah, makanya makanya Paulus di sini, yang dikatakan Injil versi Paulus
Lain cerita, dia mengatakan kalau Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib. Itu bedanya antara pengabaran bukan. Yesus dengan pengabaran Paulus. Kita nggak boleh gagal paham masalah itu. Jangan gagal Paulus- paham. Jangan, Iya. setuju saya. Masalahnya ini Paulus kan membaca juga Taurat, dan orang-orang yang mati terkutuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Betul. Tapi kenapa sampai Yesus terkutuk? Nah, jadi dari peristiwa yang terjadi kepada Yesus, Paulus Pak, meriwayatkan ini tadi saya suruh kembali. bukain ayat ini, jadi nggak dibaca, Pak? Ini mau dibaca. Saya juga mau baca itu karena kita baca ayat sebelumnya juga supaya kita paham kenapa ya Paulus mengatakan maka terkutuklah Yesus. Yaitu dia, siapa yang ngajarin? Yesus tidak ngajarin begitu. Itulah yang saya pertanyakan. Tapi itu Iya. ajaran Kristen yang menjadi Paulus- bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus. Nah, Paulus kan mengatakan itu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang mengerikan kepada Yesus itu. Makanya dikatakan maka terkutuklah Yesus. Jadi Nah, bukan sebenarnya kalau Paulus. begitu doa Yesus tadi di Yohanes 17 menurut versi Paulus gagal. Karena ketika Yesus berdoa minta dipermuliakan, bukan untuk dikutuk. Setelah dia menyelesaikan tugasnya menyampaikan firman Tuhan, dia berdoa, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Yesus, sudah selesai tugasnya, murid-muridnya sudah menerimanya, artinya Yesus mulia, tidak mengatakan Yesus terkutuk, bahkan dia berdoa minta dipermuliakan. Ini doa Yesus. Tetapi nanti ada ajaran sekian puluh tahun ke depan mengatakan versi terbarunya mengatakan Yesus terkutuk. Kata Anda tadi Yesus memahami kitab Taurat. Paulus memahami kitab Taurat. Mari kita lihat Pak di sini di dalam kitab Taurat. Di dalam Ulangan, ya, ini contoh ya Pak ya. Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Di sini kan ada bunyinya begini Pak ya. Nih saya tampilkan. Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Paulus paham nggak ayat ini kira-kira? Iya, Maaf, Pak. yang Itu kan makanya kita harus nggak perhatikan yang tercantum menerima suap nama itu Yesus kan di si situ Yudas. terkutuk, Pak. Oke, baik. Di sini dikatakan Yesus tidak tercantum. Mari kita lihat kronologisnya. Ada kalimat terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Yudas dan Yesus. Yudas menerima suap agar Yesus itu dibunuh. Saya yakin kitab Anda mencatat itu. Bahkan Yesus berkata, Yudas pengkhianat. Berdasarkan peristiwa di dalam kitab Anda, antara Yudas dengan Yesus merujuk kepada hukum Taurat, yang terkutuk yang menerima suap atau korban pembunuhan. Yang menerima suap dan korban pembunuhan. Anda merubah hukum Taurat, terkutuk oleh Tuhan di ayat 26-nya. Jangan gegabah, Pak. Iya, ini kan jelas. Bagaimana mungkin Dia orang menerima korban suap. pembunuhan tidak bersalah jadi terkutuk? Anda itu akal sehatnya di mana, Pak? Makanya jangan kita gagal paham. Yesus Lah, di sini sebenarnya kalau Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan, terkutuk. Iya, Yesus seharusnya tidak mati terkutuk karena dia tidak dijumpai kesalahan. Nah, betul. makanya Paulus ya. sebelum Paulus dia kan benar, mengatakan- Paulus yang mengutuk. Sebelum dia mengatakan maka terkutuklah di Yesus, dia jelaskan dulu apa yang dialami oleh Yesus, kenapa dia sampai disalibkan. Jadi ketika Paulus mengatakan maka terkutuklah Yesus, ya berdasarkan peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang, kok tidak bersalah kok bisa disalibkan. Nah, harusnya Yesus tidak mati terkutuk karena dia tidak bersalah. Oke, baik, pelan-pelan ya Pak ya, Pak Kris ya. Izin jangan pakai doktrin dulu Pak Kris ya, izin. Jangan pakai doktrin, pelan-pelan. Ini hukum Taurat, jangan dirubah. Karena ada bunyi di ayat berikutnya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kalau merubah ketentuan hukum Taurat ini, maka dia terkutuk oleh Tuhan. Jadi tolong jangan dirubah, jangan pakai doktrin dulu.
berdasarkan ketentuan Tuhan di sini, yang terkutuk itu yang menerima suap, bukan korban pembunuhan yang tidak bersalah. Setuju nggak Pak Kris? Tolong jangan dirubah. Jangan pakai doktrin. Saya yakin kalau pakai doktrin Anda akan memposisikan Yesus terkutuk. Tapi jangan pakai doktrin, Pak. Pakai ayat dulu, Pak. Ini hukum Taurat. Ya kita kan mau memahami aja apa yang disampaikan Paulus. Kalau Paulus berhadapan dengan Yesus, kemudian dia katakan Yesus terkutuk kau, itu berarti Paulus mengutuk Yesus. Nah, Paulus kok jadi ke Paulus dulu? Ini hukum Taurat, Pak, bukan hukum Paulus. Lah iya, kan Ya, Paulus saya juga baca. posisi di sini dulu, Pak. Di sini dulu. Bapak sabarlah, Pak. Bapak memang kan jadi anaknya Paulus. Paulus kan jadi bapaknya. Tapi sabar, saya belum bahas itu. Yang saya bahas adalah orang yang terkutuk itu adalah yang menerima suap, bukan korban pembunuhan yang tidak bersalah. Berdasarkan ayat ini, saya minta Bapak dengan akal sehatnya, bukan dengan doktrinnya, mengatakan iya. Karena apa? Seluruh bangsa harus berkata amin. Betul kan? Ya, satu konteks juga ini kok kalau baca semua ada alasannya kenapa apa yang menerima suap terkutuk. Di mana ini Anda baca di ulangan berapa ini? Kalau kita baca Makanya, dari Pak, awal. aduh. Ya. Jangan Kalau baca membantah dari dulu awal. kalau belum paham isi ayatnya. Ulangan 27 tentang kutukan Tuhan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang meniduri, ada yang berkhianat dan seterusnya. Itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, di poin ini adalah yang terkutuk itu penerima suap, bukan korban yang tidak bersalah yang terbunuh, bukan, tetapi penerima suap yang ingin korban itu mati terbunuh. Itu logis, Pak, logis sekali. Contoh Bang Jarus mau membunuh Pak Kris dengan menerima suap kah atau membocorkan rahasia kah? Pak Kris orang yang tidak bersalah, maka yang terkutuk itu Pak Jarus, bukan Pak Kris. Pak Kris itu orang yang tidak bersalah yang menjadi korban. Tidak mungkin saya mengatakan Pak Kris itu terkutuk, itu nggak mungkin. Yang terkutuk itu adalah Pak Jarus, oke? Ya, Setuju ya? terus lanjut. Baik, pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam ajarannya Paulus yang menjadi bapaknya Kristen, dirubah menjadi yang terkutuk itu yang tidak bersalah? Korban yang tidak bersalah kenapa dikatakan menjadi terkutuk, sementara pelakunya malah tidak terkutuk, menerima tebusan kutuk? Waduh, backsoundnya ini. Kayaknya Bapak mungkin fokus ibadah dulu aja deh, Pak. Enggak, Pak, ya? ada di ruang Fokus bawah, ibadah saya dulu kira aja di ya. lantai atas. Saya di lantai atas. Ya tahu, tapi suaranya itu loh. Kedengaran volume saya kecil. Soalnya ibadahnya bangsa Yahudi fokus, Muslim itu fokus susu gitu, bukan paduan Ya, suara. mereka lagi latihan ya biar udah. Oke, saya turun Oke. dulu lah. Ya teman-teman, terlalu keras soalnya suaranya ya, mohon maaf. Ya Pak Jarus, ayo Pak Jarus, silakan. Call the friend. Ini kan kalau kita tengok dalam satu perikop ini, Bang ya, mengenai kutukan itu. Ini kan bahasa Musa kepada Betul. bangsa itu. Jadi bukan Yesus itu yang dikutuk. Bukan, betul, setuju saya. Setuju Bang, makanya saya tanya tadi gini Pak ya, izin ya saya tanya, saya yakin Anda sudah paham tadi. Berdasarkan pengajaran Nabi Musa, yang dimana Yesus sendiri tidak menghilangkan, dia datang menggenapi. Nah, berdasarkan pengajaran hukum Taurat, yang terkutuk itu penerima suap yang bernama Yudas, bukan korbannya Yesus yang tidak bersalah, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam agama Kristen, berdasarkan pengajaran Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen, dibalik yang terkutuk menjadi orang yang tidak bersalah? Kenapa jadi dirubah hukum Taurat ini? Kan terkutuk tidak boleh merubah ketentuan hukum Taurat. Nah, itu kenapa? Tadi sudah tahu Yudas, kenapa dirubah namanya menjadi Yesus? Nggak ada dirubah namanya. Yesus jadi Yudas.
Yudas jadi Yesus. Lah di sini yang terkutuk yang menerima suap atau menjadi korban berdasarkan hukum Taurat. Yang menerima suap lah. Yang Oke. terkutuk. Yudas menerima suap, Yesus korban, orang yang tidak bersalah. Yang terkutuk Yudas atau Yesus? Itu beda pemahamannya itu, Bang. Loh, saya tanya dulu, iya, saya kasih pemahaman. Yudas penerima suap berdasarkan hukum Torah, Yesus orang tidak bersalah. Yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Yudas, jelas. Yudas. Kenapa masuk iman Kristen dari pengajaran bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus diganti namanya menjadi Yesus? Saya nggak tahu kalau diganti-ganti namanya Yesus. Lah ini di Galatia 3:13 disebut sebagai Kristus. Atau maksudnya Kristus di sini adalah Yudas. Tapi di berikutnya dikatakan Yesus Kristus. Kenapa diganti namanya? Padahal tadi dikatakan di dalam ketentuan hukum Taurat, kalau merubah ketentuan hukum Taurat ini, maka orang itu terkutuk di hadapan Tuhan. Seluruh bangsa harus berkata amin. Silakan aminkan teman-teman. Orang yang merubah ketentuan hukum Taurat itu terkutuk di hadapan Tuhan. Itu beda pemahaman itu, Bang. Ya beda pemahaman Kristen dengan bangsa Yahudi memang berbeda. Kan saya udah bilang tadi jelas berbeda. Di sini arahnya kepada Yudas. Kenapa di Kristen menjadi Yesus namanya? Kenapa diganti? Kan jadi beda. Itulah yang saya pertanyakan tadi. Punya Injil versi Paulus, Paulus yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen, yang mengajarkan Yesus itu terkutuk. Padahal Yesus sendiri berdoa, permuliakanlah anakmu di dalam Yohanes 17. Sementara pernyataan sang Bapa kepada Yesus, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Sang Elohim berfirman, Yesus itu hamba yang dikasihi, yang dipilih. Yesus berdoa, permuliakanlah Yesus. Kenapa tiba-tiba masuk agama Kristen menjadi Yesus yang terkutuk? Ya, coba dipikir, Pak. Nah, inilah yang agak-agak bingung. Ya, memang bingung. Pemahaman saya nggak sampai di situ. Sama, Bang. Tukar-tukar. Itu dia. Tapi itu ajaran Paulusnya, Pak. Tapi kami nggak percaya sama Paulus. Dia kan cuma orang biasa. Ya, ya. Jadi Anda lebih percaya kepada perkataan Yesus ya? Iya. Ya, berarti Yesus mulia, bukan terkutuk. Ya enggak lah. Nah, kalau Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, maka itu adalah sebuah kesalahan. Selama ini hanya orang-orang Kristen itu tidak dipahami lebih dalam pengajarannya. Hanya selalu mendengarkan tentang doktrinnya. Faktanya ketika kita buka pengajarannya, bagaimana kita komparasi pengajaran kitabnya Bani Israel dan juga pengajaran Yesus, itu sangat bertolak belakang dengan pengajaran Paulus. Tadi Paulus sendiri mengaku dirinya sebagai bapaknya orang-orang Kristen dan dia punya Injil versi sendiri yang mengatakan Yesus terkutuk. Itulah perbedaannya, Pak. Hanya mungkin dalam kekristenan ini tidak dipahami, tidak dipelajari lebih dalam. Kalau kita pelajari lebih dalam kepada berdasarkan pernyataan Yesus, makanya dia berpesan, waspadalah terhadap penyesat, terhadap pengajar palsu, nabi palsu. Sebab apa kata dia? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah pesan Yesus, waspadalah terhadap penyesat. Siapa penyesat? 1 Yohanes 2 nomor 18-19, ajaran yang melawan ajaran Yesus itu berasal dari antara kita, katanya. Artinya masih ada di situ, dari dalam di situ. Ada di situ orangnya. Nanti yang akan mengaku sebagai penginjil. Padahal itu akan menyesatkan ajaran Yesus yang disebutkan sebagai antikristus atau mengikuti Kristus palsu.
Nah, di sini ketika Yesus bernubuat, ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Ketika dia mengaku bertemu di padang gurun, bertemu di balik bilik, jangan kau sana, jangan kau percaya. Itu pesan Yesus. Itu harus digenapi. Karena dia sedang bernubuat. Penggenapannya harus terbukti, harus diabadikan biar bisa kita lihat mana ajaran Yesus yang asli, mana ajaran Yesus yang palsu. Mana yang memutarbalikan ajaran Yesus. Terpampang semuanya di kitab Anda. Itu, terima kasih Pak. Izin Bang, boleh menanggapi Bang? Silakan. Izin, saya sebenarnya seru juga sih kalau debatnya kayak gini. Maksudnya tuh masih tidak ada ngegas-ngegas dengan apa kan. Cuma saya tertarik dengan pertanyaan abang tadi kan. Berarti kalau di dalam ulangan berapa tadi tuh Bang? Saya pun udah cari juga tadi. Ulangan 27. Ini nih saya bantu. Ulangan 27, poinnya di 25. Yang kisahnya tidak lepas dari kisah Yesus dan Yudas. Yesus berkata, di antara ke-12 muridku salah satunya adalah iblis. Mestinya iblis inilah yang terkutuk. Kenapa iblis itu yang terkutuk? Karena iblis itu tidak ada kebenaran. Iblis itu bapak dari segala dusta. Dia mengajarkan tentang pembunuhan. Kata Yesus, karena ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8:44. Benar. Saya setuju. Izin Bang, kan tadi kan abang Siap. kan bertanya. Tadi kan abang bertanya kan. Mm-mm. Ini sebenarnya yang terkutuk itu yang menerima suap atau yang Korban. dibunuh? Korban kan gitu. Korban yang tidak bersalah. Benar. Yang kalau untuk hukum Taurat ini, setahu sepemahaman saya yang saya pelajari, ini hukuman Taurat ini kan untuk orang-orang Israel yang ketika dia melakukan kesalahan, Termasuk Yesus. Yesus kan tidak bersalah, Bang. Yesus satu menggenapi hukum Taurat, kedua dia diutus untuk Bani Israel. Hukumnya berlaku maksudnya. Tunggu dulu, Bang. Kan kita Siap. kita harus lurus dulu gitu. Siap. Tadi Bang bilang kan Yesus termasuk untuk Yesus. Yesus kan sebenarnya kan dia kan tidak terkutuk. Betul. Saya sudah bilang tadi. Iya, terus kan ini kan hanya untuk ajaran atau aturan suatu bangsa Bani Israel ini supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang di luar dari ajaran Elohim atau Yahweh dan lain-lainnya kan gitu. Nah, jadi ketika di konteks si Paulus kan ini kan sudah kita jelaskan berarti kan yang terkutuk itu Abang selesaikan dulu di sini. Saya rasa gini. Enggak. Ujung-ujung di situ juga nanti, Bang. Jangan ke Paulus dulu. Enggak, ya. Ini saya selesaikan dulu, Bang. Boleh. Baru nanti ke Paulus tadi. Oke. Ajaran Paulus tadi. Di sini kan itu mengajarkan bahwasannya Yudas Iskariot itu kan orang Yahudi. Ya kan? Aturan ini berlaku untuk orang Yahudi, termasuk Yesus karena Yesus dari keturunan orang Yahudi. Setuju kan? Jadi ketika orang Yahudi melanggar itu berarti dia tahu konteksnya ini bahwasannya orang yang menerima suap itu akan terkutuk. Dan jelas itu Yudas sudah menerimanya. Sehingga dia bunuh diri. Ya kan? Dia menerima kutuk. Nah, tapi yang untuk jadi yang Yesus jadi korban, itu dia tidak terkutuk. Cuma di situ kan ada lagi ayatnya, Bang. Di ulangan berapa tadi itu ya? Jangan tenggelam. Anda itu cuma menambah waktu mengulang narasi yang tadi, Bang. Hanya menjelaskan pengulangan teman-teman Kristen yang tadi. Tidak ada poin yang ditambahkan. Itu nggak ada. Nggak ada. Makanya saya izin tadi mau memotong. Dan saya lebih penekanannya substansi yang dibahas. Bang, jangan ngopi dulu boleh? Kalau abang perlu data, saya bantu tampilkan datanya. Aman buat saya. Atau abang misal nanya, ada kok ayat bunyinya begini tertulis, nanti saya bantu carikan gitu. Karena saya ingin Anda duduk nyaman di sini. A few moments later.
Terus saya suruh nungguin orang yang lagi ngopi gitu. Bang, udah dibilang juga, aduh. Ya harus sabar Tad. Mau dia apa lagi? Ya kan boleh kita ngobrol sambil ngopi, bukan ninggalin saya. Boleh. Mana tadi Bang Jarus? Wah, terguncang dia. Santai, mestinya belajar. Kita masih setengah perjalanan Bang Jarus. Aduh. Ya, yuk diskusi ini dari mana? Halo Abang, dari Kristen Bang. Dari Kristen, baik. Anda sudah paham dari tadi pembahasannya ya. Tolong jangan ada pengulangan pembahasannya biar tidak monoton kita. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya mau menanggapi yang tadi Bang. Ya, Abang bilang Yesus itu adalah bapaknya orang Kristen. Nah, Paulus. sorry. Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Di tadi 1 Korintus berapa? 4 ayat 15 ya? Iya, betul. Saya juga buka ya Bang, tapi izin ya Bang ya, saya Siap. baru bikin akun TikTok, saya nggak bisa buka kamera. Boleh, saya bantu tampilkan aja. Ya, baik, terima kasih Bang. Saya juga buka di sini, cuma saya nggak bisa buka kameranya. Oke, di 1 Korintus. Izin 10 menit ya. Saya Oke, bisa saya lanjutkan, keluar Bang? dari ini ya, berangkat 10 menit ya Tad. Keluar dari perangkat, mental dong. Enggak. Maksudnya saya ada keperluan 10 menit. Oh, siap. Kita mau ke mana nih? Ini berarti mundur ya. Soalnya tadi Pak itu dia malah ngajak ngopi. Mundur lagi ke 1 Korintus 4. Korintus 1, soalnya tadi orang tadi dia nggak bisa jawab Bang, jadi saya Iya. bantu dia jawab. Oke. Udah jawab sih sebenarnya tadi dia. Enggak, dia nggak bisa jawab. Ini saya jawab. Oke, Tapi izin siap. saya ngomong jangan dipotong, nanti Abang ngomong Boleh. saya diam Bang. Ya. Boleh. Jadi gini Bang, ini kan jelas Bang, Paulus bukan bicara dia sebagai Bapa di surga Bang. Kalau kita baca satu ayat aja, nggak usah satu perikop atau satu konteks. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, pendidik di garis bawahi beribu-ribu, maksudnya orang yang memberitakan Injil, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Garis bawah itu Bang, dalam pemberitaan Injil. Betul. Nah terus ayat 16, sebab aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di sini Paulus tidak pernah mengakui dia sebagai Bapa di surga. Nggak ada yang kalau bilang, kita- Bang. Bang, belum selesai Bang. Nanti Abang ngomong sedikit Siap. sebentar Bang ya, izin. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, nah ini berbicara pemberitaan Injil, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Seperti sekarang contohnya Bang, saya bergereja di satu tempat. Meskipun saya mendengarkan banyak Injil dari orang lain, tapi hanya satu bapak saya, yaitu gembala di gereja saya. Karena ini Paulus berbicara kepada jemaatnya langsung yang mendengarkannya pada saat itu Bang. Jadi itu beda konteks dengan Abang tadi mengutip Yesus bilang, jangan memanggil seorang pun Bapa di bumi karena hanya satu Bapamu di sorga. Itu beda Bang, karena Paulus bicara pada saat dia di bumi dan maksudnya itu kepada jemaat yang langsung mendengarkan dia kalau dia adalah Bapamu dalam pemberitaan Injil itu. Saya Jadi, tanya Bang, dulu deh Bang. Saya sudah Boleh, paham. Sudah paham. Ya, Yesus melarang menyebut Bapa di bumi atau di surga? di bumi karena hanya satu Di Bapamu bumi. surga. Dia lanjutin Bang. Gitu. Betul. Iya betul. Nah, Paulus mengaku Bapa di bumi apa di surga? Bapak dalam pemberitaan Injil di bumi. Nah, Bukan Bapa di berarti surga. berarti larangan Yesus tadi kepada orang yang Bapa di bumi, betul? Ya, coba kita buka ayatnya Bang, yang Yesus tadi Bang, biar sama-sama kita ini- lihat lagi. Ini biar Di tadi berapa? Sorry, saya biar lupa. nanti tidak dibikin polemik Bang ya. Biar nanti Ya, tidak ini dibikin di berapa, polemik. di berapa? Itu di berapa? Ini Sorry, kata saya buka dulu Bapak di sini. tidak ada K-nya dan B-nya huruf kecil. Ya, oke. Oke. Bang, Biar yang nanti Yesus- tidak dibikin Yesus polemik. ngomong- yang Yesus ngomong tadi di mana? Yang Paulus sudah jelaskan tadi. Matius 23 nomor 9. Oke, Nih. sebentar ya. Saya buka juga ya Bang ya di sini ya. Ya. Jadi saya yang baca atau Abang yang baca nih Bang? Nih saya baca. Dan Boleh. janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil dan tidak pakai K di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Di bumi ini Yes. tuh dilarang menyebut siapapun Bapak huruf kecil tidak pakai K. Kalau ajaran Yesus. Tadi Paulus mengaku Bapak tidak pakai K dan huruf kecil di bumi ini.
Oke, kalau udah saya tanggapin Bang, kalau Abang udah selesai. Jadi saya nggak motong. Itu poinnya. Larangan Oke, Yesus saya diakui dilanggar oleh Paulus. Oke, saya tanggapi ya Bang. Siap. Ya, ini kan ayatnya nggak berhenti di situ Bang. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Paulus nggak pernah mengaku dia Bapa di sorga Bang. Iya, saya tidak Iya, bilang betul. Paulus ngaku Bapak di surga. Makanya Yesus yang melarang siapapun di bumi ini. Yesus di bumi ngakunya. Paulus mengakunya di bumi. Yesus melarangnya siapapun di bumi ini. Kok abang nggak paham sih kalimat Yesus dengan kalimat Paulus? Oke. Karena itu nggak berhenti di situ Bang. Abang berhentinya di situ. Karena hanya Saya satu nggak berhenti. Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Itu jelas Iya, kok. karena Bapakmu itu di surga hanya Santai, satu. Bang. Di Santai, bumi Bang. ini jangan. Ya, kita pelan-pelan ya Bang. Iya. Iya. Masa Iya, nggak iya, paham? pelan-pelan. Kan saya udah bolak-balik dari tadi baca. Bahkan ketika nanti, itu kan Bapak huruf besar B-nya. Loh, ini semuanya huruf kecil juga. Iya. Abang nangkapnya saya nggak paham, saya nangkapnya abang juga yang nggak paham jadinya gimana. Iya, gitu. Iya. Nah, Ya udah, nggak apa-apa. gini, Itu- Bang. Itu argumentasi Ya, saya begitu gini, Bang. pokoknya. Kalau abang Pelan-pelan begitu ya. nggak apa-apa. Iya, Yang penting gini saya biar tanya yang nonton abang. yang nilai gitu. Ya, Saya boleh, tanya boleh. abang, Mm-mm. Yesus melarang menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapak, betul? Karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Di bumi ini jangan ada yang disebut Bapak, betul? Hmm. Nah, Paulus di bumi ini mengaku sebagai Bapak, betul? Hmm. Nah, itulah bedanya. Bahkan pengakuan Paulus yang di dalam Yesus. Pengakuan Paulusnya nih, yang di dalam Yesus Kristus, akulah yang menjadi Bapakmu. Jadi, Paulus itu mengaku di dalam Yesus, itulah Bapaknya orang-orang Kristen. Sementara kata Yesus, ketika dia mengatakan Bapak di dalam aku, maksudnya Bapak yang di surga. Bukan Bapak Paulus. Tapi pengakuan Paulus yang di dalam Kristus Yesus, Pauluslah yang menjadi Bapaknya orang-orang Kristen. Itu Oke, boleh saya tanggapi Bang. pernyataan Paulus. Kedua, Paulus punya versi tersendiri Injilnya. Bukan Injil Yesus, tapi yang dia tulis surat-suratnya diakui sebagai Injil. Ini gimana ceritanya ini? Begitu kita bedah, pengajarannya berlawanan dengan ajaran Yesus. Gitu. Seperti yang tadi kita bahas, ketika Yesus berdoa setelah menyelesaikan tugasnya, setelah dia membimbing murid-muridnya, dia menyampaikan firman Tuhan, apa doa dia? Permuliakanlah aku, atau permuliakanlah anakmu. Ustaz, izin Tat. Tadi Matius 23 nomor 9 ya Tat? Ya, Ya. Di situ ada berapa bapak Tat? hanya satu. Ada dua Tat, satu di bumi, satu di surga Tat. Matius 23 nomor 9. Oh, kata bapaknya. Ya. Pertanyaan Ya. Tat, pertanyaan. Yang dilarang oleh Yesus itu menyebut bapak di surga atau menyebut bapak di bumi? Di bumi. Maksud saya dari Di tadi bumi. itu. Ya, fokus di situ, silakan Tat. Ya itu di bumi tadi, melarang. Oke, udah ya ini kalau saya ulang terus nanti ujung-ujungnya yang ulang-ulang begitu lagi. Jadi saya pikir ya saya sampai di situ untuk topik ini. Saya lanjut lagi untuk next ya. Saya nggak tanggapin itu lagi. Biar penonton yang menilai. Oke. Iya. Lalu kan Ustadz kan Pak Ustadz kan tadi bilang kan kalau misalnya ini saya ngomong dulu ya Tat ya. Tadi Ustadz ngomong saya diam loh. Saya nggak ada Siap. pun loh. Tapi kalau Ya, pengulangan oke. mohon izin saya cut. Maksudnya capek kita ngulang Justru- terus ya, gitu. Justru saya nggak mengulang, makanya saya bilang saya nggak tanggapin itu lagi. Justru saya Siap. nggak mau ngulang-ulang, Tat. Ya kan? Nah, jadi gini, Tat. Ustadz bilang Paulus punya Injilnya sendiri. Yes, betul, Tat. Karena Yesus nggak pernah nulis Injil. Injil itu ditulis oleh para pengikut dan murid-muridnya. Petrus juga punya Injil sendiri. Yohanes juga punya Injil sendiri. Filipus, semua Matius, Markus, Lukas punya Injil sendiri. Dan itu memberitakan tentang satu nama itu, yaitu nama Yesus. Kalau Ustadz bilang Injil Paulus berbeda dengan Injil Yesus, kapan Yesus pernah menulis Injil? Nggak pernah Yesus tulis Injil. Oke, saya lanjut lagi mengenai tadi Ustadz masuk ke Yohanes 17 ayat 5. Yesus minta dipermuliakan. Nah, menurut pemahaman teman-teman Islam, Yesus ini kan adalah nabi kan. Nah, Ustadz tadi mengutip Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu